Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 pasangan tidak resmi serta 3 wanita diduga pekerja seks komersial terjaring razia di Kota Makassar. Gedung sekolah di Bulukumba nyaris ambruk tertimpa ranting pohon. Ikuti tradisi Si Gajang Laleng Lipa bertarung dengan badik dalam sarung pada Festival Salo Karajae di Kota Parepare. Ratusan mobil diberangkatkan dari markas Kodam 14 Hasanuddin di Kota Makassar untuk mengikuti kejuaraan off-road. Merayakan ulang tahun ke-77 TNI, berbagai kegiatan digelar Kodam 14 Hasanuddin. Salah satunya pemberangkatan ratusan mobil dari markas Kodam 14 Hasanuddin di Kota Makassar untuk mengikuti kejuaraan off-road. Ajang ini kolaborasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda bersama warga Makassar. Pada kesempatan ini hadir pula Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Kebetulan saat ini Kodam ada rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT TNI ke-77. Dan kebetulan teman-teman off-road juga ada event nasional yang keempat. Jadi pas. Jadi beliau Ketua IOF ditarik ke sini, kita samakan dengan kolaborasikan dan rencana hari ulang tahun Kodam. Meski petani mulai panen padi di Pinrang, harga beras di daerah lumbung padi ini justru mengalami kenaikan sejak sepekan silam. Harga beras di Pinrang saat ini mengalami kenaikan seiring petani mulai panen padi di sawah. Harga beras mencapai Rp9.500 per kilogram atau sekitar Rp950.000 per kuintal. Kenaikan harga beras akibat harga gabah di tingkat petani juga meningkat. Apalagi persaingan harga pembelian gabah antara pengusaha penggilingan cukup ketat sehingga berpengaruh pada harga jual beras di pabrik. Sementara itu harga gabah di tingkat petani berkisar Rp5.200 sampai Rp5.300 per kilogram atau Rp520.000 sampai Rp530.000 per kuintal. Padahal musim panen sebelumnya harga gabah di tingkat petani hanya berkisar Rp4.500 per kilogram. Pinrang merupakan daerah lumbung padi dan menjadi salah satu daerah penyangga pangan nasional. Itu penyebabnya apa, Bu? Kemudian karena harga gabah semakin naik. Oh, naik. Iya. Kita belikan berapa harga gabahnya? Yang petani 52, harga pengurus 53. 520 per kilo. Per kilo. Per kuintal kalau itu. Per kuintal dia. Iya, 120. Itu sudah lama, Bu, ajannya? Baru 1 minggu. 1 minggu ya. Iya. Nah, ini kan sudah panen, Bu, baru Pinrang juga ke lumbung padi. Itu terdampak juga kenaikannya itu. Oh, berdampak sih karena petani sekarang yang menguasai Medan kan jadi tetap tidak bisa turun. Karena lebih banyak mobil daripada yang lebih banyak membutuhkan daripada bahan baku yang ada tersedia. Iya. Itu ada kenaikan dari dibanding panen yang lalu, Pak? Iya, ada. Berapa nih? Kalau yang lalu itu kan sekitar 450. Rp450. Iya, 450.000 per kuintalnya. Per kuintal dia. Itu kenapa, Pak, ada kenaikan? Ya, karena dilihat situasi dan kondisi sekarang semua naik. Terutama racun. Racun itu mengalami kenaikan hampir 40%. Ikuti tradisi Si Gajang Laleng Lipa bertarung dengan badik dalam sarung pada Festival Salo Karajae di Kota Parepare. Acara ini digelar setiap tahun untuk memikat wisatawan berkunjung ke Parepare. Pada zaman dahulu, beginilah cara masyarakat Bugis Makassar menyelesaikan masalah bertarung menggunakan badik dalam sebuah sarung. Tradisi ini ditampilkan pada Festival Salo Karajae di Kota Parepare. Pertarungan dalam sarung yang dikenal di kalangan masyarakat Bugis Makassar disebut Si Gajang Laleng Lipa. Si Gajang berarti baku tikam menggunakan senjata tajam, sedangkan laleng berarti di dalam dan lipa berarti sarung.
Si Gajang Laleng Lipa di depan publik menjadi jalan terakhir kedua pihak yang bersengketa untuk menentukan siapa benar dan salah jika mediasi ataupun musyawarah oleh punggawa kerajaan menemui jalan buntu. Dulu itu adalah salah satu bentuk pemecahan masalah empok. Apabila secara mufakat tidak mencapai hasil yang memuaskan, maka hal ekstrim itu yang dilakukan. Ini perlu berapa lama latihan ini Pak? Artinya kan pakai badik nih. Apa nggak takut ini sampai salah satu dari ini terluka atau gimana? Sebenarnya ini sudah latihan beberapa minggu sebelumnya untuk penampilan ini. Siapa yang tewas dalam pertarungan dalam sebuah sarung maka dinyatakan bersalah. Warga yang anggotanya terbunuh harus ikhlas menerima kematian tanpa ada dendam. Sebelumnya Festival Salo Karajae juga dimeriahkan parade perahu hias yang dihadirkan seluruh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD dan badan usaha milik negara atau BUMN. Festival Salo Karajae merupakan salah satu agenda nasional yang setiap tahun digelar di Parepare. Ajang ini sempat tertunda karena pandemi COVID-19. Ini sudah masuk agenda nasional, ya, menjadi event nasional, dan ini yang sudah ke-9. Kita bersyukur sudah ke-9 kalinya. Sebenarnya ini harusnya sudah ke-10, tapi karena pandemi kemarin maka ini ditunda dan kali ini sudah ke-9. Festival Salo Karajae mulai digagas sejak tahun 2012 guna memikat wisatawan lokal maupun mancanegara berkunjung ke Parepare. Suardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.